Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang diampu oleh Bapak Amri Muhammad selaku dosen Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Lazmi Al-Fatiri dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B ingin menyampaikan sedikit materi yang saya dapat dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Rahmat. Materi singkat yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai perilaku individu. Sebagai individu, manusia memiliki perilaku yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan individu lain atau lingkungannya. Dimana kalau kita lihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia disebabkan oleh kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, serta reaksi efektif yang berbeda satu sama lain. Yang mana ada pendapat yang dikemukakan oleh John M. Sindall, yaitu one thing only interests all human being always, and that is human being himself. Yang mana artinya jelas bahwa hanya satu hal yang menarik perhatian manusia, yaitu manusia itu sendiri. Yang mana bisa kita pahami dari pendapat ini adalah bahwa kenyataannya sudah sekian banyak hal yang diteliti oleh manusia dalam kehidupan ini. Namun dari itu semua, satu hal yang paling menarik yaitu adalah manusia itu sendiri. Manusia dipandang sebagai makhluk yang berpikir atau yang kita kenal dengan istilah Homo sapiens. Makhluk yang berbentuk dan atau dikenal dengan istilah Homo faber. Makhluk yang dapat dididik atau dikenal dengan istilah Homo educandum, dan pandangan lainnya. Yang mana dari pandangan-pandangan tentang manusia ini dapat digunakan untuk menetapkan cara pendekatan yang akan dilakukan terhadap manusia tersebut. Dari pandangan ini dapat dibuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Dalam hal ini, perlu adanya lingkungan untuk anak atau peserta didik yang dapat merangsang perkembangan potensi yang dimiliki, agar membawa perubahan yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikapnya. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan orang dewasa lain bertugas membantu peserta didik untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Dalam hal ini, jelas bahwa seorang anak tidak dilahirkan dengan keadaan yang sudah sempurna. Dengan sendirinya, pola berjalan, berbicara, merasakan, berpikir akan terbentuk serta pembentukan pengalaman yang harus dipelajari. Barangkali tidak ada minat yang bersifat alami, tetapi dorongan, impuls, atau potensi tertentu dapat dibentuk dasar-dasar dari minat yang dikembangkan anak di lingkungan tempat ia bertumbuh dan berkembang. Lalu ada faktor yang mempengaruhi karakteristik dan perkembangan individu, yaitu yang dikemukakan menurut heredity ada dua faktor, yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan sendiri merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua, di mana Zimbardo dan Gerich tahun 1999 menyatakan bahwa penyatuan antara sebuah sel sperma dan sel telur hanya menghasilkan satu di antara miliaran kemungkinan kombinasi gen. Lalu, faktor yang kedua, faktor lingkungan, adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu, di mana faktor lingkungan biasanya berasal dari beberapa hal, yaitu status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.